Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NPM 2021 155000165. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Indraprastha PGRI. Saat ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul dengan konsep alam, semesta, dan tata surya. Jadi, pertama kita perlu mengetahui bahwasannya pengertian tentang alam semesta itu sendiri. Alam semesta merupakan ruang yang di dalamnya terdapat seluruh materi, energi, waktu, dan ruang, termasuk kehidupan biotik maupun abiotik. Jadi biotik itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan juga atau benda hidup atau juga benda mati. Lalu alam semesta itu mencakup mikrokosmos atau benda-benda yang sangat kecil seperti atom, sel, elektron, dan juga makrokosmos atau benda-benda besar seperti planet, bintang, dan juga galaksi. Dalam pembentukannya, teori alam semesta itu terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori Big Bang, yang kedua ada teori keadaan tetap atau steady state, dan juga teori nebula. Pertama kita akan mempelajari tentang teori Big Bang. Teori Big Bang itu merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwasannya alam semesta itu tercipta dari sebuah ledakan yang sangat besar, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dalam ledakan itu membentuk ruang, waktu, dan juga materi yang dimana terus berkembang hingga saat ini. Yang kedua ada teori keadaan tetap atau steady state, yang dimana menurut teori ini alam semesta itu tidak ada awal atau akhirnya. Jadi alam semesta itu tidak dibuat jadi kayak ya udah emang udah gitu aja dan udah ada dari dulu tanpa ada yang menciptakan, dan juga alam alam semesta ini tidak akan hancur. Tapi dalam teori ini mempercayai bahwasannya adanya regenerasi atau uh, penggantian materi-materi yang hilang akibat ekspansi daripada alam semesta itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada teori nebula, yang dimana dalam teori ini mengatakan bahwasannya tata surya itu terbentuk dari awan dan gas, awan, dan juga debu, ada debunya juga, atau yang disebut juga dengan nebula, yang mengalami kondensasi dan membentuk matahari serta planet-planet. Lalu kita perlu tahu juga tentang struktur alam semesta ini, karena alam semesta itu punya struktur. Jadi alam semesta itu terdiri dari berbagai galaksi. Ya, galaksi itu merupakan kumpulan daripada tata surya. Nah, contoh galaksi itu seperti galaksi Bima Sakti, seperti galaksi kita. Lalu juga ada bintang, ada planet, ada satelit, komet, asteroid, dan juga benda-benda langit lainnya. Yang tadi seperti saya bilang, tata surya merupakan bagian kecil dari galaksi, dan galaksi merupakan kumpulan besar bintang di alam semesta. Dalam tata surya kita itu terdapat 8 planet yang seperti kita tahu kayak Merkurius, Venus, Jupiter, Bumi, dan lain-lain. Lalu ada sekitar 200 lebih bulan, ada sekitar 1 juta lebih asteroid, dan juga 3.743 komet. Nah, konsep tata surya sendiri itu bahwasannya matahari itu, dalam tata surya matahari itu sebagai pusat, dan benda-benda langit lainnya itu kayak planet, kayak asteroid, kayak satelit-satelit yang ada di planet-planet itu mengitari atau mengelilingi bumi. Nah, matahari ini menyumbang sekitar 99% massa tata surya, sementara sisanya terdiri dari planet dan benda langit lainnya. Jadi bisa dikatakan paling besar itu penyumbang massanya itu dari matahari. Nah, tadi pembentukan alam semesta, sekarang ada namanya teori pembentukan tata surya. Jadi ada 2 teori. Yang pertama itu tata surya terbentuk dari awan, gas, dan debu yang mengalami
penempatan akibat gravitasi, dan juga membentuk matahari di pusat dan planet-planet lainnya. Ini secara teori hipotesis nebula. Lalu ada hipotesis tangkapan. Jadi dalam teori ini, matahari itu menangkap benda-benda langit lainnya yang melintasi di dekatnya, lalu membentuk planet-planet yang mengelilinginya. Bisa diibaratkan itu seperti magnet yang ada di tengah-tengah, lalu ketika ada benda langit yang lewat, entah itu planet, entah itu asteroid, dia akan mengikuti, akan menempel di matahari ini dan mengelilinginya. Itu secara hipotesis tangkapan. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasannya bumi dan bulan itu dan semua benda langit itu bergerak. Jadi kita perlu tahu gerakan bumi dan bulan. Jadi ada yang namanya rotasi dan juga namanya revolusi. Yang menyebabkan pergantian siang dan malam, adanya perbedaan musim dan juga perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Nah, selain bumi yang berotasi dan berevolusi, bulan pun berevolusi, yang dimana bulan itu mengelilingi bumi, menyebabkan fenomena pasang surut air laut dan juga gerhana. Nah, tadi kita sempat nyinggung tentang gerhana. Dalam gerhana itu masuk ke dalam fenomena alam semesta. Jadi gerhana itu terdapat dua, gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Jadi gerhana terjadi akibat posisi relatif bumi, bulan, dan matahari yang saling berjejer. Gitu. Bisa jadi kayak bumi, lalu ada bulan, terus ada matahari yang mengakibatkan gerhana bulan. Kayak gitu. Lalu ada juga fenomena alam semesta pergeseran merah atau redshift pada galaksi menunjukkan bahwa alam semesta terus mengembang. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.